Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Arrai. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Oh, lalu apa masalahnya? Aku akan ikut dengan kalian. Dia hanya berada di alam ilahi tahap pertama, jadi tidak terlalu merepotkan, jelas Lintian. Mereka mengingat Lintian yang dapat mengalahkan leluhur Chao, yang berada di tingkat yang sama dengan Nengli itu, merasa bahwa itu tidak masalah bagi Lintian. Jadi mereka mengangguk setuju, tapi sebelum Wu Xin akan berbicara, Lintian melanjutkan perkataannya lagi. Tentu aku juga akan menghancurkan masa depan orang itu, jelas Lintian sambil tersenyum. Mereka yang mendengar itu kaget, dan wali kota Wu dan leluhur Du beserta laki-laki lain yang duduk di sana merasa merinding. Betapa pria yang kejam, kalimat itu yang keluar dari hati mereka secara bersamaan. Bagaimana tidak melihat senyum Lintian itu, mereka merasa bahwa dia serius. Bahkan ada aura menyeramkan dari senyum itu. Mereka membayangkan apa yang akan terjadi kepada pemuda dari sekte Nether itu, jika masa depannya benar-benar dihancurkan. Wu Xin dan Mu Suanyin juga ikut tercengang. Mereka merasa pendengaran mereka ada yang salah, tapi sepertinya itu tidak dari melihat wajah yang lainnya. Yah, tenang saja, aku bercanda. Mana mungkin aku berani menyakiti tuan muda dari sekte super itu, kata Lintian dengan tenang. Astaga, anak ini pasti berani, bahkan dia membunuh leluhur Chao tanpa berkedip, apalagi hanya pemuda yang baru menembus alam ilahi itu, pikir mereka dalam hati. Kalau begitu kapan kita berangkat? Tanya Lintian. Iya, itu sebentar lagi, jika tidak kita bisa terlambat datang ke acara itu, jelas Wu Xin. Lalu mereka berjanji akan bertemu di gerbang kota dalam beberapa jam lagi. Setelah itu Lintian pun pergi, dan berencana melihat-lihat ke dalam kota apung. Mungkin dia dapat menemukan sesuatu yang bagus di kota ini. Sambil berjalan-jalan, jadi dia langsung pergi keluar, menuju pasar dagang kota apung, yang ada di sekitar sana. Lintian berjalan-jalan di sekitar kota, tapi dia tidak menemukan satupun hal yang membuat dia tertarik. Lalu setelah hampir waktunya untuk bertemu dengan Wu Xin dan Mu Suanyin untuk berangkat, Lintian tergerak dengan sesuatu yang ada di salah satu penjual di sana. Ayo, di sini aku menjual banyak benda dan alat spiritual, cobalah lihat, kata penjual yang diperhatikan Lintian. Itu bukankah sebuah batu api? Pikir Lintian melihat sebuah batu yang hitam dan terbungkus seperti batu biasa. Dengan menggunakan akal ilahi, Lintian berhasil melihat isi batu itu. Benar, itu adalah batu api yang digunakan untuk pemurnian membuat senjata atau yang lain. Dan juga bisa dilihat, batu api ini adalah kelas menengah. Jadi Lintian berpikir, ini cukup bagus untuk membuat pedang langit dan naik ke tingkat baru dengan menggabungkan senjata itu dan batu api, gumam Lintian dalam hati. Lalu Lintian berjalan menuju ke pedagang itu dan bertanya, berapa harga batu ini? Tanya Lintian. Tuan ingin membeli batu ini, boleh hanya sekitar 10 batu suci saja sudah cukup, jelas pedagang itu menjawab Lintian. Melihat baju Lintian yang bagus dan juga rapi, pedagang itu yakin kalau Lintian berasal dari keluarga yang kaya, jadi dia menaikkan harga batu biasa ini. Apalagi ini hanya batu biasa yang dia temukan, dan merasa itu adalah benda yang bagus untuk dijual, karena ada sedikit ki keluar dari batu itu. Tapi yang tidak dia tahu, batu itu bukan hanya batu biasa, yang mengeluarkan sedikit ki dari sana, tapi batu itu adalah batu api, yang digunakan untuk pemurnian senjata oleh orang-orang, master pemurnian. Tidak jadi, ini hanya batu biasa. Jika mau aku beli dengan 5 batu suci,
dan ditambah dengan 3 benda ini, jelas Lin Tian melakukan nego. Cih, jika tidak mau ya sudah pergilah, kata pedagang itu. Dia yakin Lin Tian akan membeli dagangannya, karena dilihat dia juga sangat tertarik dengan benda itu. Baiklah, aku akan pergi, kata Lin Tian berbalik badan dan pergi dari sana. Tunggu dulu. Melihat Lin Tian yang tanpa ragu pergi, pedagang itu resah karena dari tadi dagangan yang dia jual, tidak ada yang laku. Saudara, kamu boleh mengambil batu ini, dan 2 yang lain dengan 5 batu suci, jelas pedagang itu. Benarkah? Kalau begitu terima kasih, jelas Lin Tian, lalu memberikan 5 batu suci, dan mengambil batu itu beserta 2 lainnya. Pedagang itu merasa puas bahwa batu itu terjual, dengan harga yang cukup mahal, padahal itu hanya batu biasa di mata dia. Lin Tian yang telah pergi dari sana, merasa bahagia mendapatkan batu api ini, apalagi dengan harga yang sangat murah. Dasar pedagang bodoh, bisik Lin Tian, lalu pergi menuju keluar kota. Kakak, beruntung sekali kakak mendapatkan batu api, dan senjata suci yang telah rusak ini, kata bayi kecil. Dia tahu 2 senjata yang tidak utuh itu, adalah senjata suci, karena walaupun tidak ada tanda-tanda, tapi dia dan Lin Tian bisa melihat itu, adalah benda suci, dan juga salah satu benda yang sangat kuat. Satu adalah pegangan pedang, dan yang lain adalah pecahan dari cermin. Lin Tian menduga memang ini adalah bekas senjata suci. Dia berencana untuk mencoba memperbaiki 2 benda ini, termasuk pedang itu, bisa diperbaiki dengan batu api ini, jadi tidak akan ada masalah dengan perbaikan pedang itu, tapi roh yang di dalam pedang itu tetap tidak akan kembali, karena memang sudah lama rusak. Hanya beruntung, mari kita keluar kota. Mungkin Mu Suanyin dan Wu Xin sudah menunggu kita, kata Lin Tian. Lalu dia berangkat menuju gerbang kota. Setelah sampai di sana dia melihat 3 orang yang sedang berdiri. 2 orang itu adalah wanita dan 1 lagi adalah seorang pria. Tentu dia wanita itu adalah Wu Xin dan juga Mu Suanyin, dan laki-laki itu adalah wali kota Apung. Nak An kesini, kata wali kota sambil melambaikan tangan. Kenapa wali kota ada di sini? Tanya Lin Tian bingung. Hahaha, aku akan ikut kembali dengan kalian ke Kekaisaran Wu, balas wali kota. Oh, jadi begitu, tapi siapa yang menggantikan wali kota di sini? Tanya Lin Tian lagi. Sudah ada keluarga Du, aku sudah percaya kepada mereka, jadi tidak masalah kembali ke kota Kekaisaran, jelas wali kota. Baiklah wali kota, Lin Tian mengangguk. Nak An, aku bukan wali kota lagi, kamu bisa memanggilku dengan namaku Wu Tong, balas Wu Tong agar Lin Tian tidak memanggilnya wali kota lagi. Baiklah senior Wu, kata Lin Tian. Paman, bagaimana kita ke kota Kekaisaran? Jika kita terbang itu pasti akan sangat melelahkan, kata Wu Xin. Kamu benar, tapi kita tidak memiliki tunggangan. Jadi itu memang agak melelahkan, balas Wu Tong. Kalau tunggangan aku punya, jawab Lin Tian. Benarkah saudara An? Tanya Wu Xin. Iya, tunggu sebentar, kata Lin Tian. Keluarlah singa kecil. Lin Tian mengayunkan tangan ke depan, dan sesosok binatang besar muncul di hadapan mereka. Itu berbulu merah seperti api, dan juga ada sayap di punggungnya. Mu Suanyin yang diam dari tadi, dan Wu Xin beserta Wu Tong, kaget dan secara bersamaan berteriak. Singa api. Ini adalah binatang tungganganmu? Tanya Wu Xin. Tidak juga, hanya sesekali saja menaiki dia, jelas Lin Tian. Ayo, kata Lin Tian. Lalu mereka naik ke punggung singa terbang itu. Lin Tian memerintahkan singa itu terbang menuju arah Kekaisaran Wu. Di perjalanan semua orang hanya diam dan tak ada satupun yang berbicara, baik Lin Tian dan juga Wu Xin, wali kota dan Mu Suanyin. Kak, menurutmu apa yang akan direncanakan para Yimo itu setelah semua dengan melakukan penyerangan di kota Apung? Tanya bayi kecil. Aku kurang mengerti dengan pergerakan mereka, seperti yang dikatakan Kak Zhao, bahwa mereka seperti benar-benar ingin menguasai kota itu, atau hanya sekedar untuk menguji. Menguji, maksud kakak? Tanya bayi kecil.
Menguji apakah orang-orang dari sekte, keluarga tersembunyi akan bergetar atau tidak dengan hal yang terjadi di kota Apung. Lin Tian menggunakan akal ilahi mereka untuk saling mengirimkan suara. Jika tidak mungkin ini adalah pengalihan semata, agar para ahli dunia ini fokus dengan apa yang terjadi di sini, akibatnya mereka mempunyai rencana yang lebih besar untuk dipersiapkan. Lin Tian menambahkan. Bayi kecil yang mendengarkan isi pikiran Lin Tian itu mengerutkan kening, bahkan dia merasa akan terjadi hal-hal buruk semakin mendekat. Jika itu benar maka dunia ini sekali lagi akan kacau. Kak, kamu harus bisa berkomunikasi dengan inti dunia ini, jelas bayi kecil dengan tegas. Iya aku tahu, dengan itu aku bisa menyegel dan mengetahui semua hal yang mereka lakukan, Lin Tian mengangguk dengan tegas. Wu Xin dan Mu Suanyin yang melihat Lin Tian yang hanya diam dan kadang-kadang mengerutkan kening, menjadi aneh, apa yang dia pikirkan itulah yang terlintas dari pikiran mereka. Karena Wu Xin tidak tahan, dia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Saudara An, apa yang membuatmu terlihat seperti itu? Tanya Wu Xin. Aku hanya merasa aneh dengan kemunculan Yimo di kota Apung ini. Menurut informasi yang kudapatkan dari orang lain, ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh Yimo itu, seperti apa? Tanya mereka bertiga serentak. Seperti ini hanya pengalihan saja, mengalihkan seluruh kekuatan utama ke sini, dan membuat orang-orang kita berpikir bahwa mereka berada di sekitar sini, lalu mereka mempersiapkan sesuatu hal yang lebih besar dari yang sekarang terjadi, jelas Lin Tian. Maksud saudaraan adalah mereka sedang merencanakan sesuatu hal yang lebih besar dari ini. Tanya Mu Suanyin yang dari tadi hanya mendengar saja. Iya, lebih baik kalian memberitahukan ini pada sekte kalian, tapi jika kalian tidak percaya juga tidak masalah, jelas Lin Tian. Iya kami akan mengirimkan pesan ke sekte kami, kata Mu Suanyin. Iya itu terserah kalian, kata Lin Tian. Lalu setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk bertanya tentang apa yang mengganjal di pikirannya. Kalian harus berhati-hati di saat masuk ke ruang makam, kata Lin Tian. Kenapa? Tanya Wu Xin. Aku merasa Yimo juga menargetkan ruang makam itu, karena jika memang itu sisa dari tempat pertempuran dan makam para ahli yang kuat, maka pasti ada sisa Yimo di dalam makam itu, jelas Lin Tian. Tapi selama ini dari dulu belum ada kami menemukan sisa Yimo di dunia itu, jelas wali kota. Dulu dia juga pernah masuk bersama kakak kaisar dan saudara kerajaan yang lain. Mereka tidak ada menemukan sisa dari Yimo di dalam, hanya ada binatang iblis dan juga beberapa makhluk yang hidup di dalam. Bukan berarti mereka tidak ada di sana, jika tebakanku benar, ada suatu tempat yang mengunci jiwa Yimo yang cukup kuat di dalam ruang itu. Jadi kalian harus tetap berhati-hati, kata Lin Tian dengan serius. Baiklah, kami mengerti, sepertinya kita harus mengirim pesan ke sekte untuk mengirim orang ke sini, untuk jaga-jaga, jelas Mu Suanyin. Mu Suanyin lebih sadar akan hal itu, jika benar seperti yang Lin Tian katakan maka di saat pembukaan ruang itu akan ada beberapa Yimo yang akan menyerang. Bagus, itu lebih baik, Lin Tian mengangguk. Dia merasa kagum dengan wanita ini yang lebih cerdas dan tahu akan situasi yang terburuk dari terburuk. Sebaiknya aku mengirim pesan ke paman, walaupun akhirnya itu akan membongkar bahwa aku telah keluar dari sekte, jelas Lin Tian mengeluarkan batu komunikasi jarak jauh. Lalu dia mengirimkan pesan melalui batu komunikasi itu, dengan begitu pesan itu akan dikirim ke Bing Yang secara langsung. Di sekte langit, Bing Yang sedang meminum teh bersama saudara-saudaranya di sebuah halaman dengan nyaman tanpa ada keluhan. Setelah meletakkan teh dia merasa ada yang mengirimkan pesan kepada dia melalui batu komunikasi, jadi dia mengambil dan merasakan batu komunikasi itu dengan tenang. Baru dia akan meminum teh itu langsung keluar dari mulutnya mengenai wajah Lin Ho. Krut, teh itu muncrat ke wajah saudaranya. Saudara pertama apa yang kamu lakukan, kata Lin Ho kesal sambil menghapus teh yang muncrat ke wajahnya. Maaf saudara ketiga, aku baru mendapatkan pesan tadi, hanya kaget, jelas Bing Yang. Lah kenapa kaget begitu saudara,
jika hanya pesan, jelas Loulu kepada Bing Yang, sambil merasakan teh yang dia minum. Lin Tianlah yang mengirimkan pesan itu, kata Bing Yang. Krut, Lin Hou dan Loulu kaget mendengar itu. Sial, apa kalian punya dendam kepadaku? Mari kita selesaikan, jelas Bing Yang kesal, melihat wajahnya juga tumpah karena teh yang disemprotkan oleh dua saudaranya itu. Maaf kakak, aku juga kaget, tapi kakak bukannya Lin Tian bersama leluhur masih di pelatihan? Tanya Loulu. Iya saudara, anakku bagaimana bisa mengirimkan pesan kepadamu saudara? Tanya Lin Hou bingung. Aku tidak tahu, dia menggelengkan kepalanya lalu membaca isi pesan itu. Setelah beberapa saat dia selesai membaca dia kaget dan langsung berdiri. Perintahkan seluruh petinggi berkumpul sekarang, aku harus menemui ayah dan leluhur lainnya sekarang, jelas Bing Yang dengan serius. Lin Hou dan Loulu saling menatap tapi akhirnya mereka mengangguk dan melaksanakan perintah Bing Yang. Lalu mereka pergi untuk memanggil semua para petinggi sekte. Mereka merasa pesan yang dikirim Lin Tian mungkin adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bing Yang melihat mereka berdua pergi sedikit mendesah. Apa yang dia desahkan adalah isi pesan Lin Tian. Apakah mereka akan mulai bergerak? Jelas Bing Yang menatap langit. Sial, harus buru-buru jika itu benar keponakanku dalam bahaya. Tanpa penundaan dia lalu menghilang dan menuju ke tempat para leluhur berada untuk meminta saran dari mereka. Saudara kedua, apakah anakku baik-baik saja? Kenapa aku merasa tidak enak? Tanya Lin Hou kepada Loulu. Tenang saja saudaraku, keponakan anak yang kuat, dia pasti tidak ada masalah, kata Loulu menghibur. Aku berharap, nak, jangan ada masalah yang terjadi padamu, aku tidak sanggup untuk melihatmu menderita. Dia mendesah dan melihat ke langit sambil terbang menuju aula pertemuan di sekte. Murid Bing yang menghadap leluhur. Anak kurang ajar, kenapa kamu kesini? Sebuah suara muncul dari dalam ruangan rahasia, tempat para leluhur sekte langit berada, dan suara itu adalah suara ayah Bing Yang, Bing Ye. Ayahku tersayang, kenapa kamu yang membalas? Aku ingin bicara dengan leluhur, bukan kamu, kata Bing Yang kepada Bing Ye membalas. Anak sialan, katakan kenapa kamu kesini? Apa aku perlu menendang bokongmu keluar dari ruang ini? Bing Ye kesal melihat Bing Yang seperti meledek dia. Sudah kak, Yanger, kenapa kamu ingin menemui leluhur? Tanya Bing Ming. Ini soal pesan dari Lin Tian bibi, Bing Yang kepada Bing Ming. Melihat keseriusan dari Bing Yang, ada sesuatu yang terjadi mungkin terhadap Lin Tian. Dia juga agak cemas jika menyangkut cucu tercinta dia itu. Kalau begitu mari masuk. Ceritakan kepada kami, kata Bing Ming. Lalu Bing Yang mengangguk dan mengikuti di belakang Bing Ming. Bing Ye yang tadi kesal juga menjadi serius dan tidak banyak bicara lagi. Jika itu persoalan cucu dia Lin Tian, dia bahkan akan menghancurkan apapun itu jika cucunya merasa teraniaya. Setelah masuk, Bing Yang melihat 5 leluhur yang sedang duduk di sebuah aula. Di sana ada Bing Shaosu, Bing Ying, Bing Zentian, Bing Jin, dan juga Bing Lao. Salam leluhur, kata Bing Yang. Bangunlah, ceritakan tentang pesan dari Lin Tian, kata Bing Zentian dengan serius. Iya, Bing Yang lalu menjelaskan apa pesan yang didapat dari Lin Tian. Dari saat Lin Tian menemukan warisan Zuzong, lalu masalah di kota Apung, pertarungan mereka dan juga pertemuan dengan Bing Zhao saat itu. Dari itu juga Lin Tian mengatakan bahwa mungkin para Yimo telah merencanakan sesuatu, dan itu juga pasti bencana besar bagi makhluk di dunia ini. Lin Tian juga mengatakan hal-hal yang saudara Bing Zhao katakan padanya, dan juga tentang beberapa Yimo yang menjadi dalang dari masalah di kota Apung. Dia tak lupa memberitahu tentang mungkin ada masalah di benua timur, tepat akan dibukanya ruang makam timur. Dia meminta untuk pamannya mengirim orang ke sana, jika seandai-andainya situasi yang tidak diharapkan terjadi. Dan juga dia memberitahu kemungkinan para ahli sekte S mungkin juga akan ikut menangani masalah ini, karena dia sudah memberitahu murid dari sekte S, tentu dia juga menyebutkan nama wanita itu. Anak ini, kata Bing Lao sambil tersenyum. Baru beberapa tahun keluar dia bahkan sudah berkenalan dengan murid dari sekte S,
bahkan perempuan itu adalah murid dari Master Sekte langsung. Hahaha, Bing Ying tertawa senang. Sudah, kita sebaiknya menganggap serius perkataan anak itu. Jika dia benar maka memang bencana besar akan terjadi di dunia ini, Bing Zentian berbicara. Iya, kita kirimkan ahli kita juga ke sana. Seperti yang Lin Tian katakan, jika Sekte S benar membantu juga maka itu mungkin lebih mudah untuk ditangani, jelas Bing Xiaosu. Benar, mereka semua mengangguk setuju. Untuk masalah tentang Yimo, semua orang tentu tidak akan memiliki keberatan, karena itu adalah musuh dari dunia luar dan ancaman bagi makhluk dunia ini. Apa kita perlu memberitahu suku naga? Tanya Bing Jin. Tidak perlu. Sampai kejadian seperti ini pasti kita harus tetap merahasiakan dari sekte lain. Sekte S pun mungkin juga akan berpikir seperti itu, tapi dia tidak tahu, orang yang memberikan rencana, dan yang memberitahukan itu adalah orang sekte kita sendiri, jelas Bing Zentian sambil tersenyum. Mungkin sekte S tidak akan menduga, orang yang memberitahu masalah, dan rencana Yimo itu adalah orang dari sekte langit. Baik, Bing yang sekarang pergilah. Kami sudah mengizinkan penyelidikan tentang masalah ini, berikan bantuan kepada Lin Tian, tapi sembunyikan pasukan yang kita kirim, jelas Bing Ye. Iya, aku pamit. Bing yang berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu, kata Bing Ming. Ada apa Bibi? Tanya Bing Yang. Soal keponakanmu, jangan dekati dia, dan katakan kepada orang-orang itu agar berpura-pura tidak mengenal Lin Tian, kata Bing Ming. Kenapa? Tanya leluhur lain. Kalian tidak mengerti, jika dia mengirim pesan kepada kita berarti dia meminta bantuan kepada kita juga untuk menyembunyikan identitasnya. Jika dia terlalu banyak bertempur dan secara tidak sengaja menggunakan teknik sekte kita, maka dia akan ketahuan oleh orang lain, dan juga itu buruk bagi kita dan juga dia, jelas Bing Ming. Nak maksudmu adalah Lin Tian masih ingin menyelidiki masalah ini dengan Bing Zhao dan yang lain. Jika mereka ketahuan satu, maka yang lain pasti akan tahu mereka berasal dari tempat yang sama. Itu juga akan membuat musuh kita waspada kepada kita, begitu? Balas Bing Zentian sambil tersenyum. Benar ayah, dan juga kan Lin Tian tidak ingin ada yang tahu siapa dia saat dia berada di luar sana, karena semakin banyak orang tahu maka banyak yang takut dan segan kepada dia. Mungkin juga dia tidak dapat menemukan seorang teman yang baik, jelas Bing Ming. Dia juga tidak ingin ada teman cucunya baik hanya karena status cucunya saja. Kami mengerti, Bing yang pergilah, kata Bing Zentian. Baik, setelah Bing yang keluar dari ruang dunia leluhur, dia langsung menuju aula utama. Di sana seluruh petinggi sudah berkumpul, dan dia lalu menjelaskan apa situasi yang terjadi, karena mereka dipanggil secara mendadak. Setelah mendengar itu berkaitan dengan temuan Lin Tian, tetua tingkat tinggi lalu mengusulkan untuk pergi ke daerah timur, untuk membantu Lin Tian. Tentu Bing Yang setuju. Tapi Bing Yang memilih tetua ketujuh, untuk pergi membawa beberapa murid inti ke sana, yang telah berada serendahnya di alam ilahi, tingkat kelima ke atas. Tetua ketujuh sendiri adalah seorang di alam abadi tingkat ketujuh. Dia juga salah satu tetua terkuat di sekte selain tetua pertama yang adalah ahli pedang. Setelah selesai membuat rencana, semua bergegas melaksanakan rencana yang ditetapkan. Tim penyelidik disiapkan, lalu dibagi dan dikirim ke seluruh benua. Mereka juga diharapkan berkomunikasi dengan Bing Zhao dan yang lain, jika bisa agar memahami situasi yang ada dan melaporkan semuanya. Dan tim yang ke benua timur bersiap berangkat, bersama tetua ketujuh. Nama tetua itu adalah Ding Xiaohu. Mereka juga diperintahkan untuk diam di sana, melihat keadaan dan tidak mengungkapkan diri mereka kepada publik, termasuk jika mereka melihat murid sekte super lain di sana. Hari itu sekte langit sibuk untuk persiapan keberangkatan tetua ketujuh dan murid inti lain keesokannya. Hari itu juga di sekte S. Setelah para petinggi mereka menerima berita dari Musuanyin, mereka juga bertindak dengan cepat, dan membuat murid mereka membantu Kekaisaran Wu, benua timur secara langsung, itu juga untuk menghadapi murid dari sekte Neter, dan tentang kemungkinan Yimo muncul. Bahkan mereka langsung mengirim tetua pertama mereka memimpin ke sana.
Sedangkan di suatu tempat, di benua timur, Lin Tian masih duduk dengan tenang, dan mulai berlatih setelah berbicara masalah tadi bersama Wu Xin dan Mu Suanyin. Dia juga mendapatkan pesan dari sekte, bahwa pamannya juga sudah bergerak mengirim orang ke benua timur. Perjalanan dari kota apung ke kekaisaran, butuh waktu sekitar 8 hari paling lama, dan karena dia menggunakan singa terbang, mungkin dalam waktu 5 hari mereka bisa sampai. Pertandingan antara kekaisaran Wu dan 2 kekaisaran lainnya juga akan diadakan 10 hari lagi. Jadi masih ada waktu bagi mereka menuju kekaisaran Wu, dan ada waktu 5 hari untuk persiapan bagi mereka, sebelum bertanding setelah sampai di kerajaan Wu. Semoga apa yang kufikirkan tidak terjadi, jelas Lin Tian menghadap langit malam. Lalu dia menutup matanya, dan singa api tetap terbang di malam hari itu dengan cepat. 5 hari berlalu, sejak mereka meninggalkan kota apung, sekarang mereka sudah dekat dengan kekaisaran Wu. Lin Tian melihat ke arah depan, lalu dia melihat sebuah tembok, yang sangat tinggi dan megah. Tembok itu seperti terbuat dari beberapa harta berharga, sangat kuat dan kokoh. Dia juga bisa merasakan aura arai pelindung yang kuat di sekitar sana. Nak-an, itu adalah tembok kota kekaisaran Wu, bagaimana menurutmu? Tanya Wukong. Itu sangat kuat, dan juga kokoh. Aku bisa merasakan aura yang cukup kuat dari sana juga, kata Lin Tian memuji kekaisaran Wu. Walaupun hanya tembok, Lin Tian bisa dengan jelas merasakan bahwa tempat ini memiliki banyak ahli yang kuat. Hahaha, terima kasih kalau begitu atas pujianmu, balas Wukong sambil tertawa. Paman, kamu lupa, kita tidak boleh terbang setelah memasuki wilayah penjaga, Wu Xin menegur Wukong. Astaga, aku hampir lupa, teman-an kita bisa berjalan dari sini ke gerbang dan memasuki kota dengan berjalan kaki saja, karena itu sudah aturan, kata Wukong. Tidak masalah, kata Lin Tian. Lalu dia menyuruh singa api turun, setelah melewati hutan, dekat dengan gerbang kota kekaisaran Wu. Setelah itu mereka berjalan menuju gerbang kota, ditemani oleh 2 pria, dan 2 wanita, membuat mereka menjadi perhatian orang-orang di sana, yang akan memasuki kota. Bahkan ada yang melihat Wu Xin, dan Mu Suanyin dengan mata mesum. Melihat 2 wanita cantik ini, walaupun mereka tertutup kerudung, tapi tetap saja tubuh indah mereka tidak dapat disembunyikan. Di sana jika ingin masuk kota, mereka harus mengantri dan melakukan pemeriksaan, karena banyak sekali orang-orang yang ingin masuk ke sana. Jadi Wu Xin memutuskan langsung membawa Lin Tian, Mu Suanyin dan Wukong langsung ke depan gerbang di bawah tatapan banyak orang. Kita tidak perlu mengantri, langsung masuk saja, kata Wu Xin. Yang lain hanya mengikuti dan mengangguk saja, karena Wu Xin adalah putri kerajaan Wu, jadi tidak akan masalah untuk dia. Lihat itu, mereka berani datang ke depan para penjaga, dan mau memaksa masuk, kata seorang pejalan yang antri di belakang. Iya, terakhir kali ada orang yang sombong, masuk dan menerobos, mereka dipukuli oleh para penjaga, jelas orang di depannya. Yang lain juga berbisik, di saat melihat Wu Xin dan rombongan, sudah sampai di depan penjaga itu. Berhenti, kembali mengantri, kalau tidak, kami akan mengusir kalian, kata penjaga di sebelah kanan pintu gerbang itu. Iya, kembalilah mengantri, jika tidak kami akan mengeluarkan kalian dari sini. Penjaga lain juga ikut menyuruh mereka antri. Tapi belum Wu Xin akan mengeluarkan sesuatu di sakunya, sebuah suara datang dari dalam gerbang. Izinkan gadis-gadis itu masuk, aku akan bertanggung jawab, kata seorang pemuda yang sedang menunggangi kuda. Di belakangnya juga terlihat ada beberapa orang penjaga, yang menggunakan baju besi yang sangat megah, dan kelihatannya cukup kuat. Tuan Muda Chu, salam penjaga di sana. Tidak perlu sopan, kata pemuda yang dipanggil Chu itu. Nah, gadis, bagaimana jika kamu masuk denganku? Aku akan mentraktirmu di dalam kota, dan juga akan memberikan pelayanan istimewa kepada kalian berdua, jelas Tuan Muda Chu itu. Yang lain mendengar Tuan Muda Chu ini mengundang 2 wanita ini sangat iri kepada mereka, karena orang yang dipanggil Tuan Muda Chu ini adalah anak dari salah satu keluarga besar di Kekaisaran Wu,
keluarga Jenderal Chu. Keluarga nomor 2 setelah keluarga kerajaan Wu, yang melindungi gerbang barat dari kota itu. Tidak perlu, kami bisa masuk tanpa bantuanmu, jawab Wu Xin. Nona, kamu mungkin tidak tahu, tuan muda kami adalah tuan dari keluarga Jenderal Chu di kerajaan Wu. Dia adalah orang berpengaruh di kerajaan ini, jelas penjaga di belakang tuan muda Chu. Jangan tidak sopan, kata tuan muda Chu. Baik tuan, balas penjaga itu lalu dia kembali diam. Aku lupa perkenalkan namaku Chu Haoyang, cucu dari Jenderal Chu Zeng, jelas Chu Haoyang sambil menyombongkan kakeknya Chu Zeng. Lin Tian yang merasa risih, dan juga aneh karena laki-laki sombong ini, agak kesal lalu bertanya pada Wu Xin. Apa keluarga Chu kuat di sini? Tanya Lin Tian. Itu, tidak terlalu kuat, masih seorang bawahan dari kerajaan Wu ini, jelas Wu Xin. Begitu, hanya bawahan, tapi sombong luar biasa. Jika aku kakeknya mungkin aku sudah menggantung dia di pinggiran rumah sendiri, kata Lin Tian sambil mengangguk dan meledek Chu Haoyang. Nak, siapa kamu berani sekali menghina tuan muda kami, apa kamu bosan hidup? Tanya pengawal di belakang. Tenang, kalau boleh tahu siapa Anda? Tanya Chu Haoyang. Dia memang memiliki rencana, ingin menikmati dua wanita cantik di depan ini, karena walau mereka memakai kerudung tapi terlihat jelas betapa cantiknya mereka dan bahkan tidak ada kecantikan seperti mereka di kota kekaisaran ini. Yang satu memiliki temperamen yang agak ceria, dan satu lagi memiliki sifat dingin, acuh tak acuh, juga bentuk tubuhnya sangat memikat. Jangan banyak tingkah, katakan saja kamu tertarik dengan mereka berdua, menyembunyikan pikiran jelekmu di dalam, sungguh laki-laki jadi-jadian, jelas Lin Tian dengan kesal. Mendengar perkataan Lin Tian membuat tuan muda Chu itu sangat marah. Apa katamu aku laki-laki jadi-jadian? Berani mengatakannya lagi, balas Chu Haoyang dengan marah. Hah? Aku akan mengulang, kenapa kamu memakai bedak di wajahmu, lalu bajumu lihatlah, ada lukisan bunga seperti baju wanita saja, apa jangan-jangan di kota ini ada kontes baju termanis dan tercantik gitu? Tanya Lin Tian sambil meledek. Sial, hajar dia, bunuh dua laki-laki ini, dan wanita bawa ke rumah, kata Chu Haoyang secara langsung memperlihatkan sifat aslinya. Sepertinya mereka tidak mengenalimu, dan juga orang ini sangat mesum dan juga cukup jahat, kata Lin Tian ke Wu Xin. Wu Xin mendengar itu, juga sangat malu, bahkan saudari seniornya Mu Suanyin juga, mengerutkan kening dengan kejadian ini. Wu Xin merasa ingin memotong kecil-kecil pemuda Chu ini, dia yakin selesai semua setelah bertemu dengan ayahnya, dia akan meminta ayahnya untuk membersihkan orang-orang seperti ini. Karena jika ada saudari atau teman-temannya ke sini, dan melihat hal-hal seperti ini membuat dia sangat malu. Bahkan pemuda Chu ini, hanya di tingkat alam tempering tubuh, dan penjaganya paling kuat, hanya di tingkat alam bumi tahap pertama. Mana mungkin, mereka bisa bertahan, melawan seseorang yang dapat, membunuh ahli tingkat ilahi, dengan sekali teknik seperti Lin Tian. Bahkan Wukong yang melihat, juga sangat malu. Dia sama dengan Wu Xin, dia pasti akan melaporkannya ke sepupu tentang masalah ini. Aku akan memukulnya, apa itu tidak apa-apa? Tanya Lin Tian ke Wu Xin. Tidak masalah, aku akan menanggungnya, jawab Wu Xin. Wukong juga mengangguk setuju. Baik, setidaknya biarkan dia tidur, selama sebulan, kata Lin Tian. Kurang ajar, serang, kata Chu Haoyang. Tidak tahu yang mana baik dan buruk, matilah kau nak, kata penjaga yang maju duluan, diikuti penjaga yang lain. Kalian yang memulai, jadi aku tidak akan merasa keberatan kalau begitu. Lin Tian bergerak, dan menghilang sebentar. Lalu terdengar bunyi teriakan menyedihkan, dari arah penjaga yang menyerang. Ah, tidak, buong, krek. Satu persatu dari penjaga yang berjumlah 11 orang itu, ada yang terbang ke arah kota. Ada tangan atau kaki mereka yang dipatahkan Lin Tian, juga ada yang dipukul wajahnya oleh Lin Tian seperti tak berbentuk. Tapi itu juga dalam sekejap, Lin Tian sudah kembali, di posisi awal dia berdiri. Nah, begitu lebih baik, selamat berlibur selama sebulan, tidak, mungkin 2 bulan,
atau lebih jelas Lintian dengan santai.